Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dan juga pemuda-pemudi GKO di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas hari baru dalam minggu sengsara pertama ini yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah hari ini kami mulai dengan merenungkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, saya Pendeta Daniel Sakarias dan keluarga mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema menolak ajaran sesat yang diambil dari pertama Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Demikianlah firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, siapakah yang meneruskan perjalanan ke Makedonia pada ayat 3a? Dan siapakah yang sedang didesak oleh Paulus pada ayat 3b? Yang hendak meneruskan perjalanan ke Makedonia dalam bacaan kita adalah Rasul Paulus. Dan yang sedang didesak Paulus di ayat 3b adalah Timotius. Untuk apakah Paulus mendesak Timotius pada ayat 3b? Dan siapakah yang dimaksud dengan orang-orang tertentu itu? Yang didesak oleh Rasul Paulus adalah Timotius. Ia didesak Paulus untuk tinggal di Efesus agar ia dapat menasehati beberapa orang di jemaat itu yang diam-diam telah mengajarkan ajaran lain yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mengapa harus tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu? Agar Timotius bisa memiliki waktu secara khusus berkonsentrasi mencegah munculnya penyesatan-penyesatan yang dikerjakan oleh para pengurus gereja saat itu. Ya benar, karena saat itu di Efesus muncul pengajar-pengajar yang mengajarkan ajaran yang keliru, yang bagi Paulus hal itu sedikit banyak akan menciptakan kerusuhan dan perpecahan di tengah-tengah jemaat dan dapat juga melemahkan iman jemaat. Banyak dari pengajar saat itu mencampur ajaran Alkitab dengan ajaran-ajaran asing yang menimbulkan praktek hidup dan gaya hidup umat menjadi ikutan keliru. Kalau demikian penjelasannya, lalu apa pelajaran yang keluarga kita dapat dari perenungan kita hari ini? Dari peristiwa ini kita belajar, pertama, jangan biarkan pengajaran yang keliru itu bebas berkeliaran di tengah-tengah jemaat. Sikap tegas Paulus kepada Timotius untuk tetap tinggal di Efesus dan menegur orang-orang yang salah memberi petunjuk kepada kita bahwa hal semacam itu tidak boleh dianggap remeh. Pengajaran yang salah mengakibatkan sikap hati yang salah dan pada akhirnya praktek hidup yang salah pula. Kedua, kita dapat mengetahui sesuatu itu palsu apabila kita sudah pernah bertemu dengan aslinya. Demikian pula ajaran gereja. Kita baru bisa mengatakan ajaran itu palsu bila kita telah ketemu dengan pengajaran yang benar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mendapat pengajaran yang benar? Pertama, kita membaca firman Tuhan secara keseluruhan. Sebab dengan membaca firman Tuhan secara keseluruhan, maka wawasan kita terhadap firman Allah menjadi luas, sehingga kita menjadi orang yang tidak mudah untuk diperdayai oleh siapapun. Kedua, biasakan untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan
tidak dari sembarang orang, tetapi dari orang-orang yang terbukti pengajarannya tidak menyimpang keluar dari kebenaran firman Allah. Ujilah segala sesuatu dengan hati nurani yang murni. Batasi diri kita untuk tidak mengirim link-link khotbah dari orang-orang yang tidak kita kenal dengan benar pengajarannya. Sebab Paulus pernah mengingatkan Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Dengan perenungan ini, maka kita berkomitmen bahwa mulai hari ini kita mulai membaca Alkitab secara teratur dan menyeluruh, belajar firman Tuhan dari orang-orang yang baik pengajarannya, dan tidak terlalu cepat meneruskan link-link khotbah dari orang yang tidak kita kenal dengan baik. Mari kita tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa di sorga, ajar kami berdasarkan firman Tuhan yang kami baca hari ini. Kami menolak dengan tegas penyesatan dalam bentuk apapun. Beri kami kepekaan untuk dapat membedakan mana yang merupakan ajaran yang benar dan mana ajaran yang keliru. Tuhan kiranya memberkati kami di hari libur ini. Tuhan menjamah mereka yang sedang sakit dan memantapkan semua hati yang sedang bimbang dan cemas dan penuh ketidakpastian. Kiranya Allah menyertai dan memberkati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.